Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan materi terakhir, materi penutup mengenai semua tenses yang sudah diajarkan kemarin, dari kapan menggunakannya hingga bagaimana menggunakannya. Pertama, kita jelaskan dulu kembali ke penjelasan masing-masing agar mudah untuk menggunakannya. Present digunakan saat ini atau hal-hal yang ketika disampaikan saat ini adalah sebuah kenyataan. Meskipun dia sudah dimulai terjadinya kemarin, saat ini terjadi, bisa jadi ke depan masih terjadi. Misal, saat ini Anda seorang mahasiswa, dari kemarin juga masih mahasiswa. Fakta-fakta seperti itu yang saat ini disampaikan itu present. Secara waktu dia akan menjelaskan hal tentang saat ini. Kemudian past adalah kejadian yang sudah selesai. Sudah selesai artinya ketika dia, asumsi kita ketika mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, itu berarti kan saat ini. Maka ketika saat ini kita jelaskan fakta itu, fakta tersebut sudah selesai. Contoh, ya ketika saya bilang saya, misalnya Anda bilang bahwa saya bersekolah di SMA Negeri 17. Misalnya seperti itu. Saat Anda mengatakan saat ini sekarang, Anda berarti sudah tidak sekolah di SMA Negeri 17 karena sudah lewat. Jadi waktu itu kalau dalam bahasa Inggris berarti I was studying misalnya, I studied misalnya seperti itu, maka itu sudah selesai. Itu past. Kemudian contoh gampang misalnya kalau kita bicara past, present itu yang kemarin sudah saya contohkan. Dahulu wanita itu tidak boleh sekolah. Sedangkan sekarang tidak hanya sekolah, tapi wanita itu menduduki posisi penting di Indonesia maupun di negara lain. Maka ketika dikatakan past, women were not allowed to study. Berarti ketika saat ini diomongkannya saat ini, berarti sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang mereka sudah diizinkan belajar, bahkan menduduki posisi penting di sebuah negara. Sama seperti itu ketika saya bilang bahwa cowok itu selalu salah. Berarti entah itu dimulainya kapan, sampai saat ini masih diyakini bahwa cowok itu selalu salah. Boys or men or always wrong misalnya. Itu kalau kita bicara past sama present. Future berarti adalah ketika kita mengatakan saat ini, asumsi kita hal tersebut akan terjadi saat itu. Yang dinamakan akan, kemarin sudah saya jelaskan, bisa jadi dia cita-cita, bisa jadi itu sudah direncanakan mau ditetapkan, bisa jadi itu keinginan, bisa jadi itu kemauan, bisa jadi juga hanya sebatas omong-omong semata. Itu kalau kita bicara future. Kemudian ketika kemarin saya sudah menjelaskan, kita punya progresif sama perfect. Nah, progresif itu bisa masuk dimanapun dia suka. Maksudnya adalah bahwa setiap titik waktu itu bisa menjelaskan sebuah peristiwa yang dia itu membutuhkan proses. Contoh, menonton film. Kalau saat ini Anda sedang menonton film, tiba-tiba di WhatsApp Anda melihat ada WhatsApp, terus Anda bilang pada teman Anda, I'm sorry, I'm watching a movie now. I am watching a movie now saat ini. Anda menulis WhatsApp-nya seperti itu. Ketika itu di masa lalu, Anda ngobrol-ngobrol, loh minggu lalu kamu tak cariin di rumahmu kok nggak ada, kamu kemana? Anda bilang bahwa last week I was watching a movie. Karena saat itu nontonnya itu membutuhkan proses. Kemudian lagi, contoh lagi, Anda diajak main besok pagi, ini hari Sabtu, besok pagi Anda diajak main, besok kita jalan-jalan yuk ke ini, tanpa bicara masalah, ini contoh ya, tanpa bicara masalah COVID-19 ya. Terus kemudian Anda diajak, bagaimana kalau kita besok jalan-jalan Car Free Day, bukan Car Free Day sih, kalau pagi masih bisa, sore misalnya kita jalan-jalan ke alun-alun misalnya. Terus kemudian Anda menolak, maaf aku nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Aku akan sedang nonton besok sore. Kenapa? Karena besok sore itu akannya itu akan sudah pasti membutuhkan proses. Dalam asumsi kita menonton itu membutuhkan proses, maka akan sedang menonton film saat itu karena sudah beli tiket. Itu tentang future. Nah, sedangkan tentang progresif adalah, ingat, progresif sudah dimulai pada satu titik waktu sebelum dia disampaikan atau dijelaskan pada titik waktu tersebut. Contoh seperti ini. Progresif ambil saja dari sini. Ini berarti kan past, di belakangnya present.
Kalau aktivitas itu tidak terhenti sampai ke sini, berarti dia masuk present progressive. Contoh, saya telah mengajari Anda selama 2 tahun misalnya. Berarti terjadinya dimulai dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih mengajari Anda. Maka saya telah mengajari Anda 2 tahun. Paham? Karena tidak terpotong apapun. Oke, seandainya saya potong lagi, misalnya dulu saya pernah mengajar di TK Harapan Bangsa misal. 5 tahun yang lalu, 5 tahun sebelumnya saya mengajar di TK Harapan Bangsa, misalnya seperti ini 5 tahun. Kemudian 2 tahun setelah itu saya pindah ke SMA 19. Nah, di SMA 19 sampai sekarang, maka saya bilang I had, karena dia dari sini terpotong di sini, I had taught. Kalau mau diaktivitaskan, I had been teaching at TK Harapan Bangsa before, sebelum I moved. Before I moved. Sebelum saya moved. Sebelum saya pindah ke SMA 19. Move to SMA 19. Jadi saya sudah mengajar di sini sebelum saya pindah ke SMA 19. Kenapa? Karena mengajarnya 5 tahun yang lalu, pindahnya 3 tahun yang lalu. Jadi ini kalau kita bicara tentang perfect, ketika dia terpotong di sini, saat itu dia jadilah past perfect. Oke, past perfect. Nah, ketika semenjak saya mengajar di SMA itu sampai sekarang misalnya, maka di sini present. I have been teaching, ya, karena sekarang misalnya saya sedang mengajari siswa-siswa saya, misalnya Anda adalah siswa dari SMA 19, saya sedang mengajari Anda, maka I have been teaching you. Nah, di sini since sejak ini kan, since sampai ke sekarang masih terjadi, ya kan, maka sejak tahun sekian, maka di situ ketemu since, for, terus kemudian before, after. Before, after ini jika perfect ketemu dengan past. Nah, kalau dia tidak terhenti, ini dimulainya di satu titik di sini, misalnya sampai ke sini, misalnya ini sudah 3 tahun. Ini sudah 3 tahun. 3 tahun dan genap akan menjadi 4 tahun pada bulan April tahun 2021. Maka saya mengatakan I will. Kenapa I will? Karena will-nya itu pada April 21 ini. I will have. Saya akan telah. Kenapa telah? Karena dimulainya 3 tahun yang lalu. I will have taught atau been teaching at SMA 19 for 4 years in April 2021. Saya akan telah sedang mengajar di SMA 19 pada selama 4 tahun pada April tahun 2021. Kenapa? Karena sekarang masih April 2020 dan masih 3 tahun. Ini hanya contoh ya. Ini bisa diganti dengan simple saja. Misalnya I have taught. Oke, I have taught karena dia verb 3. Jadi I will have taught at SMA 19 for 4 years in April 2021. Maka dia sudah dimulai di masa sebelumnya menuju ke masa depan. Sehingga saya katakan pada Anda bahwa ini dan ini progresif dan perfect. Progresif, perfect, dia bisa masuk di semua wilayah waktu. Saya katakan bisa, nanti tergantung dengan penggunaannya kapan, tapi yang pasti secara teks dia bisa masuk pada titik waktu dan bisa bergabung. Saya telah sedang, saya akan telah sedang, saya telah sedang sebelum saya. Nah, seperti itu berarti kan dia bisa hanya seperti ini, progresif saja, bisa juga dengan perfect, bisa juga hanya simple. Itulah kenapa ada definisi macam-macam, mulai dari yang mengatakan ada yang 7 sampai ke 16. Nah, ini dari seperti itu. Misal simple past, simple present, simple future 3.
Sudah 3. Terus kemudian present progressive, perfect progressive, future progressive 6. Present perfect progressive berapa? Itu 1. Past perfect progressive 2, future perfect progressive 3, 9 dan seterusnya. Jadi sebenarnya hanya menggabungkan antara 3 dan 2 tadi. Sehingga jadi titik apapun itu nanti akan mudah bagi kita, bagi Anda untuk mengaplikasikannya. Sekarang ketika sudah memahami kapan menggunakannya, mari kita cek bagaimana cara menggunakannya. Ini silakan diperhatikan rumusan yang harus diingat standar ketika bicara tentang masing-masing tenses. Pertama, present itu ketemu dengan subjek, verb 1, s atau es ditambahkan ke verbnya, terus complement. Kata bantunya do, does. To be-nya am, is, are. Past selalu ketemu verb 2. Maksudnya adalah dia berarti kalau ketemu dengan past positif, dia akan langsung ketemu dengan verb bentuk kedua, bukan verb 1 lagi. Dan dia kata gantinya did. Setelah ada kata ganti did, ingat kemarin saya bilang bahwa verbnya kembali ke verb 1. To be-nya was, were. Ini kata-kata kuncinya. Terus kemudian future. Future ada subject will, shall atau to be, going to. Verbnya verb 1 dan to be-nya adalah be. Ini diingat terus. Nanti kita akan aplikasikan. Progressive itu ketemu dengan to be, verb ing. Ingat, to be, verb ing. To be nggak cuma dalam satu tenses semata. To be nggak hanya dalam satu semesta, maka dia akan mengikuti. To be past berarti was, were. To be present berarti is, am, are. To be future berarti be. To be perfect berarti been, karena dia bentuk ketiga. Nah, ini mengikuti itu. Kalau verbnya sama ing-nya tidak berubah. Kemudian perfect itu have plus verb 3. Have verb 3, have verb 3. Have-nya ini mengikuti tensesnya. Kenapa mengikuti? Kalau dia past, maka dia jadi had. Ingat ya, past had. Kalau dia present, dia jadi have untuk subjek yang bukan orang ketiga tunggal. Karena kalau untuk orang ketiga tunggal dia jadi has, 3 tunggal. Ingat, seperti itu. Nah, ini yang setelah itu verbnya tetap verb 3. Ini dipahami dulu bagaimana masing-masing itu harus diingat untuk memudahkan mengaplikasikannya setelah ini. Habis ini kita aplikasikan secara mudah bagaimana menautkan semua rumusan-rumusan tersebut menjadi satu.